Baik, lomba duduk yang rapi. Suara disipat. Senyumnya dipasang. Coba Kak Jani mau lihat senyumnya semua yang ada di sini. 1, 2, 3, senyum. Tabasumuka fi wajhi akhiha sodako. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Baiklah Kak Jani mau ucap salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul di tempat yang luar biasa. Semoga Allah mudahkan kita nanti berkumpul bersama-sama dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Salawat kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, menatap wajah Rasulullah, dan diberi syafaat oleh Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama Kak Jani mau mengucapkan terima kasih buat Ketua DKM, Kiai, Ustadz, Ustazah, guru-guru, aparatur pemerintahan, orang tua semua yang hadir di sini. Mohon maaf belum bisa Kak Jani sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan takdim Kak Jani. Senang rasanya bisa hadir di sini, bertemu, bersilaturahmi, berjumpa dengan semua yang ada di sini. Semoga kita semua bisa diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah Kak Jani mau tanya dulu, gimana kabarnya, semuanya baik? Sehat? Semangat? Semangat. Adik-adiknya semangat? Coba Kak Jani tanya, orang tuanya boleh ikut. Selamat pagi hebat, apa kabar? Selamat pagi pintar, apa kabar? Selamat pagi hebat, selamat pagi kuat, selamat pagi cerdas, apa kabar? Alhamdulillah Bu, di sini anak-anak, di belakangnya mantan anak-anak ya. Semoga apa yang Kak Jani sampaikan bisa bermanfaat ya. Hari ini Kak Jani mau bercerita, Kak Jani mau dongeng. Siapa yang mau dengerin dongeng? Siapa yang mau dengerin cerita? Ada yang tahu nggak tadi Kak Jani kesini naik apa? Ada yang tahu nggak? Naik motor, naik mobil, apalagi kendaraan yang teman-teman tahu? Naik bis, apalagi? Naik pesawat, naik kereta. Kak Jani berangkat dari rumah, keluar. Tadinya bingung mau naik apa. Kalau naik motor takut hujan, kedinginan. Kalau naik mobil ada lampu merah, berhenti. Ada lampu hijau, jalan. Ada lampu kuning, hati-hati. Kak Jani mau ajak berimajinasi anak-anak. Di hadapan Kak Jani ada helikopter. Lalu berlari mendekati helikopter. 1, 2, 3, bismillah. Dekat helikopter dibuka pintunya. Masuk ke dalam helikopter. Duduk di kursi helikopter. 1, 2, 3, duduk. Oh iya Kak Jani lupa. Kata guru-guru kita, kata ustadz dan ustazah kita, kata kiai kita, sebelum kita mau sesuatu kita harus baca bismillah supaya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kak Jani mau naik helikopter, ya Allah mudahkan dan lancarkan ya Allah. Amin. Udah. Duduk. 1, 2, 3. Doain ya. Duduk. Tarik gasnya. Baling-balingnya berputar. Mau terbang lebih tinggi lagi. Lalu kemudian Kak Jani sampai dengan selamat. Alhamdulillah.
Lillah. Yuk sama-sama kita berucap Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan menjadikan keberkahan untuk kita. Teman-teman, teman-teman. Oke, baik. Lomba. Duduk yang rapi semuanya. Sebelum Kak Ajani bercerita, Kak Ajani di sini bareng Yayasan Yatim Mandiri Bekasi. Bu, di Yatim Mandiri yaitu penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di sana, di Palestina ada masjid yang kubahnya warna emas. Tahu nggak itu namanya masjid apa? Masjid yang kubahnya warna emas adalah Masjid Qubatus Syahra. Sambil berjalan boleh Ustaz. Di depan Masjid Qubatus Syahra ada Masjid Al-Qibli, yaitu kiblat pertama umat Islam. Lalu kemudian di depannya ada musola untuk perempuan, yaitu musola Al-Marwani. Lalu ada Masjid Al-Bura, di mana tempat kendaraan Rasulullah ketika berangkat mi'raj naik langit ke-7. Dari mana? Dari Palestina, dari bumi Syam, dari Yerusalem atau tempat buminya para nabi. Di sana ada 19 nabi dan rasul lahir di Palestina. 6 nabi yang lainnya pernah sholat serta dakwah di mana? Di Palestina, yaitu bumi yang diberkahi Allah. Teman-teman, teman-teman, jangan lupa siapkan infak donasi terbaik buat saudara-saudara kita muslim yang ada di Palestina. Dan jangan lupa doakan mereka. Semoga Palestina segera merdeka dan semoga rakyat Palestina bisa terbebas dari tentara-tentara musuh-musuh Allah, yaitu Israel laknatullah. Teman-teman, baik, ayah bunda, hari ini Kak Ajani mau cerita tentang seseorang yang rambutnya panjangnya sebahu, yang hidungnya mancung, yang wajahnya putih karena air wudhu, yang matanya berbinar, yang tutur katanya lemah lembut dan baik. Orang itu bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit ketir perjuanganmu membawa cahaya kemenangan. Sambil berdonasi ya Bu ya. Ada tim yatim mandiri yang akan keliling membawakan kotak-kotak. Rasulullah di umur yang ke-63 tahun masih berdakwah, masih menyebarkan agama Allah. Di umur yang ke-63 tahun Rasulullah masih berdakwah, masih berjualan, masih menyebarkan agama Allah. Rasul berjualan di sebuah pasar. Di tempat Rasulullah berjualan ada seorang kakek, rambutnya putih. Rambutnya putih, kulitnya keriput, matanya buta, giginya ompong. Kakek itu setiap hari duduk di pojok pasar sambil meminta-minta, sambil teriak-teriak. Dia bilang, katanya Rasulullah seorang pembunuh, Rasulullah seorang penyihir, Muhammad seorang pembohong, Muhammad seorang pendusta. Padahal Rasulullah adalah orang yang ketika berbicara tutur katanya lemah lembut, akhlaknya baik, tangan kanannya digunakan untuk kebaikan, kakinya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Karena Rasul adalah suri tauladan yang baik untuk kita. Dari rumahnya Rasul menyiapkan dagangannya. Lalu kemudian dia naikkan dagangannya sambil tersenyum, dia ambil dengan senyumannya dan akhlaknya, dia naikkan ke punggung kuda, ditaruh di atas kuda. Ketika sudah di atas kuda, Rasulullah bersiap-siap naik ke kudanya. Dia jalankan kudanya. Sampai di sebuah pasar, Rasulullah turun dari kudanya. Lalu dia ikat kudanya, lalu kemudian dia turunkan dagangannya yang di punggung kuda. Diambil, diangkat dengan senyumannya dan akhlaknya Rasulullah, diturunkan sambil perlahan. Ketika Rasul menurunkan dagangannya, terdengar dari telinga Rasulullah ada teriakan seorang kakek di pojok pasar yang memanggil nama dengan lantang, dengan keras. Gimana teriakannya? Hei orang-orang pasar,
Jangan percaya sama Rasulullah, jangan percaya sama Muhammad. Dia itu seorang pembunuh, dia itu seorang penyihir, dia itu seorang pembohong. Rasul mendengar, diturunkan dagangannya. Rasul berjalan mendekati seorang kakek perlahan sambil tersenyum. Lalu di hadapan Rasulullah, Rasul melihat seorang kakek, matanya buta, rambutnya putih, kulitnya keriput. Lalu Rasul berkata dengan lemah lembut di hadapan kakek. Apa kata Rasulullah? Kakek sudah makan. Sang kakek menjawab dengan lantang, belum anak muda, aku belum makan. Hei anak muda, kamu jangan percaya sama Rasulullah, kamu jangan percaya sama Muhammad. Dia itu seorang pembunuh, dia itu seorang penyihir, dia itu seorang pembohong. Padahal Rasulullah adalah orang yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah di hadapan sang kakek, apakah marah Rasulullah? Tidak. Rasul hanya tersenyum. Diambilkan makanan di kantong kirinya di sebuah tempat namanya kirba. Kirba itu tempat makanan dan minuman Rasulullah yang terbuat dari kulit sapi, domba atau unta. Diambilkan makanannya, dipotong dengan tangan kanannya Rasulullah, dilembutkan dengan tangan kanannya. Lalu Rasul berkata dengan lemah lembut, apa kata Rasulullah? Makan Tangan kanannya mendekati mulut sang kakek sambil berkata, makan makan. Dimakan sama kakek. Lalu diambil lagi yang kedua, dipotong lagi, dilembutkan lagi, disuapkan lagi. Makan makan. Dimakan sama kakek. Di umur yang ke-63 tahun diberikan minum dengan tangan kanannya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah tidak lagi datang ke pasar, Rasulullah tidak lagi berjualan. Kemana Rasulullah? Rasulullah mengalami sakit yang sangat luar biasa. Tubuhnya Rasulullah diracun. Bahkan ketika berjalan, Rasul dipapah dengan Fatul bin Abbas dan Ali. Mataharinya semakin meninggi dan Rasul semakin melemah. Hari itu Rasul berada di rumahnya bersama istrinya Bunda Aisyah dan anaknya Siti Fatimah. Lalu ada yang datang mengetuk pintu rumahnya Rasulullah. Lalu Rasul berkata dengan lemah lembut, apa kata Rasulullah? Wahai anakku Fatimah, bukalah rumah itu. Bukalah pintu rumah itu Fatimah. Dibukakan pintu rumahnya Rasulullah. Ternyata yang datang adalah dua malaikat yang ingin membawa dan menjemput Rasulullah untuk bertemu dengan Allah. Tetapi Fatimah tidak bisa melihat bahwa yang datang adalah dua malaikat. Lalu kemudian Rasul memanggil anaknya Fatimah dengan lemah lembut. Wahai anakku, bukalah pintu rumah itu dengan lebar. Bukalah pintu rumah itu dengan lebar Fatimah. Dibukakan pintu rumahnya Rasulullah dengan lebar. Dua malaikat masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, tetapi tidak ingin melihat dan memandang wajah kekasih Allah. Semakin dekat dengan Rasulullah, semakin dekat dengan Rasulullah. Lalu kemudian di hadapan kedua malaikat, Rasul mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Lalu kemudian Rasul di akhir hayatnya berkata, Ya Allah, apakah sakitnya sakaratul maut seperti ini, ya Allah? Ya Allah, apakah ketika dicabut sakitnya seperti ini? Ya Allah, jangan limpahkan sakit sakaratul maut kepada umatku, umat yang cinta kepadaku, umat yang bibirnya basah mengucapkan sholawat kepadaku, ya Allah. Limpahkanlah sakit sakaratul maut kepadaku, jangan kepada umatku, ya Allah. Rasul rindu dengan kita umatnya Rasulullah. 12 Rabiul Awal Rasul wafat dalam keadaan tersenyum, wajahnya yang bercahaya. Lalu Bilal berlari ke tengah lapang sambil berkata, Rasul sudah wafat, Rasul sudah bertemu dengan Allah, Rasul sudah berjumpa dengan Allah. Lalu kemudian Umar mendengar perkataan Bilal, lalu dia berlari ke tengah lapang, dia angkat pedangnya, dia angkat tangannya dan berkata, siapa yang bilang Rasul sudah wafat? Siapa yang bilang Rasul sudah bertemu dengan Allah? Akan aku potong-potong badannya, akan aku potong-potong tangannya. Rasul hanya seperti Nabi Musa bertemu dengan Allah lalu kembali lagi ke bumi. Lalu kemudian Abu Bakar datang mendekati Umar dan berkata, Umar, Rasul memilih bertemu dengan Allah. Umar, Rasul memilih berjumpa dengan Allah. Dijatuhkanlah pedangnya Umar. Lalu Umar menangis. 12 Rabiul Awal, hari wafatnya Rasulullah, bertepatan dengan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul dimakamkan, Rasul dikebumikan, semua sahabat menangis.
Semua sahabat bersedih. Lalu kemudian ketika Rasul dimakamkan dan dikebumikan, Abu Bakar datang menemui anaknya Aisyah dan berkata, "Wahai anakku, adakah amalan Rasul yang belum pernah aku sampaikan?" Lalu kemudian Aisyah berkata, "Rasul sebelum berjualan selalu menemui seorang kakek di pojok pasar yang matanya buta, yang rambutnya putih, yang kulitnya keriput, diberikan makan dengan tangan kanannya, diberikan minum dengan tangan kanannya." Mendengar kata Aisyah, Abu Bakar lalu ambil kudanya, dia bawa makanan, dia bawa minuman, dia naikkan kudanya, dia jalankan menuju ke pasar. Sampai di pasar, dia dekati seorang kakek buta, diambil makanannya, disuapkan dengan tangan kanannya Abu Bakar. Suapannya Abu Bakar beda dengan suapan Rasulullah. Rasulullah ketika mengambil makanan, diambil, dipotong, dilembutkan, disuapkan. Tapi kalau Abu Bakar diambil, langsung diberikan. Ketika dimakan, sang kakek bertanya, "Anak muda, kamu orang yang setiap hari memberikan aku makanan?" "Iya, kayak ini saya." "Bukan, itu bukan kamu. Orang yang setiap hari memberikan makanan dan minuman adalah orang yang tutur katanya lemah lembut. Walaupun mataku buta, tapi aku bisa melihat kalau orang itu adalah orang yang sangat luar biasa." "Ini saya, kek." "Bukan, itu bukan kamu. Siapa anak muda?" Abu Bakar sambil menangis dan berkata, "Kek, orang yang setiap hari memberikan makanan dan minuman dengan tangan kanannya, dengan kelembutan hatinya, dengan akhlaknya, orang itu bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu sang kakek tangannya gemetar, badannya panas dingin. Lalu sang kakek berkata, "Muhammad." "Ya, kek." "Yang aku bilang seorang pembunuh." "Iya." "Yang aku bilang seorang penyihir." "Iya, kek." "Dia adalah orang yang setiap hari memberikan makanan dan minuman dengan tangan kanannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu sang kakek menangis. Sang kakek mengeluarkan air mata sambil berkata, "Di mana Rasulullah? Di mana Muhammad? Aku mau berjumpa dengan Rasulullah. Aku mau bertemu dengan Muhammad. Di mana Rasulullah? Di mana Muhammad?" Lalu kemudian sang kakek menangis, Abu Bakar menangis karena ingin bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah. Lalu kemudian dipeluklah sama Abu Bakar. Mereka menangis berdua karena ingin bertemu dengan Rasulullah. Lalu kemudian, "Di mana Rasulullah? Di mana Muhammad?" Dilepaskanlah pelukannya sama Abu Bakar. Tangannya Abu Bakar dipegang dengan erat sama sang kakek. Lalu sang kakek berkata, "Anak muda, ajarkan aku mengucap 2 kalimat syahadat. Karena kebaikan dan akhlak Rasulullah, aku mau bertemu dan berjumpa dengan kekasih Allah di surganya Allah." Lalu kemudian dituntun sama Abu Bakar, sang kakek mengucapkan 2 kalimat syahadat yang bunyinya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Siapa yang mau bertemu dengan Rasulullah, siapa yang mau berjumpa dengan Rasulullah, siapa yang mau menatap wajahnya Rasulullah, siapa yang nanti malam mau bermimpi bertemu dengan Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah, semoga nanti malam mimpinya kita bertemu dengan Rasulullah, melihat wajahnya Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Luar biasa akhlaknya Rasulullah, sehingga teman-teman, ibu, bapak semuanya menjadikan seorang kakek yang tadinya tidak punya agama, tidak punya keluarga, akhirnya masuk ke agama Allah. Karena sekarang siapa? Karena akhlaknya dan kebaikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah suri tauladan yang baik untuk kita, contoh yang baik untuk kita di kehidupan sehari-hari. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya, kita harus mencontoh pribadi Rasulullah, bertutur kata yang lemah lembut, jangan sampai keluar perkataan yang kotor, jangan sampai keluar perkataan yang kasar, jangan sampai menyinggung perasaan hati orang lain. Teman-teman, kalau kita suka ngatain orang lain, orang yang kita katain nanti besarnya lebih sukses daripada kita yang suka ngatain. Karena Rasul tidak pernah mengajarkan kita untuk berkata kotor dan tidak baik. Itulah cerita Kak Jani tentang akhlak dan kebaikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Semoga kita bisa minum air telaga Kautsarnya Rasulullah, yang ketika kita minum airnya tidak akan haus sampai surga itu abadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sama-sama yuk.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa langsung aja kajian ini ya. Mau ketemu nggak? Siapa namanya? Kurang semangat. Siapa namanya? Pongo. Kok Ponyo? Pongo. Panggil sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pongo. Aja dipanggil ya. Mohon izin Ustaz, Ibu, semua yang ada di sini, Kiai ya. Kak Ajani panggil sahabat Kak Ajani. Nggak takut kan? Enggak. Teman-teman sambil berdonasi ya Bu ya untuk saudara-saudara kita muslim yang ada di Palestina. Lomba duduk yang rapi, abang-abang solehah. Ya, oke, baik. Ini sahabat Kak Ajani ya, Bapak, Ibu, Ustadz, Kiai, semuanya, guru. Ini sahabat Kak Ajani yang suka ikut Kak Ajani ya, ke sekolah-sekolah. Namanya Pongo. Pongo, di hadapan kamu banyak anak-anak. Iya. Anak-anak yang soleh dan soleha. Iya. Di belakang kamu juga banyak anak-anak. Iya. Mantan anak-anak. Di sini tuh ada anak-anak, ada orang-orang, ada ustadz, ada kiai. Iya. Anak-anak. Iya. Anak monyet. Bukan anak monyet. Astagfirullahaladzim. Maafin ya Bu ya. Yuk lihat yuk. Oke. 1, 2, 3. Kenapa? Gendong. Gendong dulu. Iya. Yaudah kajian gendong dulu. Isi baterai. Sudah? Iya. Yuk lihat. 1, 2, 3. Lihat yang baik. Lihat yang baik Kong. Lihat yang baik ya. 1, 2, 3. Tuh lihat. Ada anak-anak kan? Iya. Ada orang tua? Iya. Ada ustadz? Iya. Ada ustazah? Iya. Yaudah, sekarang kamu ucap salam bisa nggak? Bisa. Oke. Nggak boleh sombong. Ucap salam yang baik. Oke. 1, 2. Sekarang. Iya sekarang. Fokus yuk. 1, 2, 3. Salam. Salamnya yang baik. Salam itu bagian dari doa. Yang mengucap sunnah, yang menjawab wajib. Yuk. 1, 2, 3. Doa. Bukan doa. Serius. 1, 2, 3. Salam dari ginjal. Bukan. Yang baik, teman-teman jawab ya, semuanya boleh jawab. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Menjawab salam itu adalah wajib. Mengucap salam itu sunnah. Iya. Pongo, Kak Jani tanya, kamu anak pintar? Bukan. Kamu anak hebat? Bukan. Kamu anak cerdas? Kamu nanya. Iya, Kak Jani nanya. Kamu anak apa? Aku. Iya. Anak monyet. Oh iya, anak monyet, betul ya. Tadi kamu sholat subuh enggak? Enggak. Sholat isya enggak? Enggak. Sholat maghrib enggak? Enggak. Kamu enggak sholat? Iya. Kalau enggak sholat berarti monyet. Monyet. Betul juga ya. Itulah perbedaan manusia sama hewan. Kalau kita manusia makhluk yang diberi akal dan pikiran. Jadi ketika mendengar azan, hayya 'alas sholat, langsung sholat. Karena itu perintah langsung Allah kepada Rasulullah lewat perjalanan Isra Mi'raj dari Palestina ke langit ketujuh. Iya. Ya udah, Pongo. Iya. Sekarang kamu mau ngapain? Iya, coba. Kan banyak anak-anak nih. Iya. Ada orang tua. Iya. Mau ngapain? Iya. Atau Kak Jani tanya, baca doa naik kendaraan kamu bisa nggak? Bisa. Baca doa masuk dalam masjid bisa nggak? Bisa. Baca doa mau makan? Bisa. Mau tidur? Bisa. Yaudah, baca doa mau tidur. Yuk. Sekarang? Iya sekarang. Stop. Ayo. Mau pakai mic? Iya. Yaudah, Kak Jani kasih mic. Nggak usah ya. Iya. Doa mau tidur.
Pelan-pelan doanya. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismika. Allahumma. Iya. Ya. Iya. Bismika. Allah. Iya. Hebat. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Bongok. Bongok. Kok malah tidur? Bongok. Bentar lagi azan zuhur. Bongok. Jantungnya berdetak. Dengerin suara jantungnya. Suaranya kenceng banget. Dengerin ya. Dengerin. Mic-nya Kajani tempelin di dadanya. Dengerin. Dengerin. Nungguin ya. Tempelin ya. Dengerin. Nih. Tuh suaranya kenceng banget. Dengerin. Kok suaranya kayak pintar orang Indonesia dangdut ya? Bongok, kamu lagi mimpi? Iya. Mimpi ketemu siapa? Pocong. Pocong. Teman-teman. Pocong itu nggak ada ya. Teman-teman. Ya udah Bongok, nyanyi lagu anak-anak bisa nggak? Bisa. Coba. Ikutin, lanjutin aja. Kajian mulai. Belum. Satu. Aku sayang ibu. Iya. Dua. Aku sayang ibu. Iya. Kok ibu lagi? Sayang ayah. Tiga. Aku sayang ibu. 1, 2, 3. Sayang ibu. Kok sayang ibu? Gimana nih guru ya Ustadz ya? Ibunya disebut 3 kali. Tapi benar kata Rasulullah. Umi. Karena ibu adalah orang yang melahirkan kita. Orang yang membesarkan kita, orang yang mengajarkan kita berjalan dan berbicara. Maka itu ibu, ayah, guru-guru kita, surga kita di dunia. Teman-teman, ya udah Bongok, catat mata kajian nih, catat ke depan, ke atas, ke bawah, berhadapan. Untuk orang yang kajian disentuh dalam hitungan ketiga, kamu akan tertidur pulas. 1, 2, belum. 1, 2, belum. 3, 1, 2, 3. Belum. Kajian yang ngitung, kajian yang ngucap. 1, 2, 3. Tidur. Sudah tidur. Takbir. Allahu Akbar. Ini sahabat Kak Jani, abang-abang soleh-soleha yang suka ikut Kak Jani keliling ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini Kak Jani bisa hadir di sini dalam kegiatan peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang bisa hadir di sini, bertemu ya, membersamai semua yang ada di sini. Semoga. Kenapa? Siapa? Bangun? Siapa yang bangun? Bongok bangun? Bongok? Enggak. Emang bangun? Mana? Astagfirullah. Ya udah Bongok, tatap mata kajian yuk. Dalam hitungan ketiga kamu akan tertidur pulas. 1, 2, 3. Tidur. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, terima kasih kajian ucapkan atas waktu dan kesempatan yang bisa hadir di sini. Ayah bunda, ustazah semuanya yang belum berdonasi silakan ya sama teman-teman dari Yatim Mandiri Kajian hadir di sini bersama Yayasan Yatim Mandiri ya untuk saudara-saudara kita Muslim yang ada di Palestina. Bayangin Bu, di sana listrik cuma 4 jam, airnya diracuni, tapi mereka semuanya semangat. Mereka jadi satpam di sana, mereka jadi security, mereka menjaga tempat suci umat Islam. Mereka menjaga kedaulatan umat Islam agar tidak direbut dan diambil sama siapa? Yaitu Israel laknatullah, tentara musuh-musuh Allah. Baiklah, terima kasih kajian ucapkan atas waktu dan kesempatan yang bisa hadir di sini. Senang bisa bertemu dalam kegiatan yang luar biasa. Semoga kita semua diberi kesehatan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kajian akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.